Shalom Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, selamat pagi. Senang sekali kita bisa bersekutu bersama-sama pada pagi hari ini untuk mendengarkan firman Tuhan. Karena itu Bapak Ibu Saudara-saudara, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Ya Allah Bapa di surga, terima kasih Tuhan yang berkenan untuk kembali memberkati kami, anak-anak-Mu, sehingga kami boleh bersama-sama pada pagi hari ini di dalam sebuah persekutuan yang indah di dalam Tuhan Yesus. Dan kami akan mendengar firman-Mu ya Bapa. Maka berbicaralah kepada kami melalui firman-Mu Tuhan, kami siap untuk mendengarkannya. Di dalam Kristus Yesus Tuhan kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, firman Tuhan pada hari ini diambil dari kitab 1 Yohanes 1 ayat 2. Demikian dikatakan oleh firman Tuhan. Hidup itu telah dinyatakan dan kami telah melihatnya. Dan sekarang kami bersaksi dan memberitakan kepada kamu tentang hidup kekal yang ada bersama-sama dengan Bapa dan yang telah dinyatakan kepada kami. Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, tentunya tidak semua orang mau bersaksi tentang sesuatu kalau dia tidak meyakini tentang sesuatu itu atau sesuatu itu. Para murid-murid Yesus, termasuk Yohanes, tentunya mau mempersaksikan tentang Yesus Kristus, tentang hidup yang kekal itu, karena mereka meyakini bahwa Kristus Yesuslah Mesias yang turun di tengah-tengah dunia ini untuk membawa keselamatan bagi umat manusia. Yesus Kristus yang telah mati dan bangkit pada hari yang ketiga, lalu naik ke surga. Dialah Mesias yang diutus oleh Tuhan Allah di tengah-tengah dunia ini untuk menyelamatkan kita. Karena itu kesaksian para murid-murid Yesus menjadi sangat penting bagi umat manusia di muka bumi ini. Kesaksian Yohanes sangat penting. Kesaksian Yohanes Pembaptis juga yang merintis jalan. Sitotas nambur kalau kita bilang ya, orang Batak bilang. Pembuka jalan untuk kedatangan Kristus. Dia yang telah lebih dahulu, Yohanes Pembaptis, mengatakannya kepada orang-orang waktu itu. Bahwa Yesus Kristus yang diutus Allah itu akan datang dan lebih tinggi daripada dia. Siapkanlah jalan untuk Tuhan. Itu kata Yohanes Pembaptis. Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, bukan hanya para murid-murid Yesus yang bersaksi memberitakan tentang hidup yang kekal itu. Kita pengikut Yesus Kristus di zaman ini juga memiliki tugas dan tanggung jawab untuk mau memberitakan Injil keselamatan itu tentang Kristus, tentang hidup yang kekal, tentang kerajaan Allah kepada semua orang, tanpa memandang suku, budaya, dan bangsa. Karena Kristus Yesus, Mesias yang turun ke dunia ini, bersifat universal untuk semua orang. Karena kita adalah ciptaannya. Karena itu Bapak Ibu Saudara-saudara, kita melalui firman ini juga diajak untuk lebih aktif di dalam memberitakan Injil keselamatan, memberitakan tentang Yesus dan hidup yang kekal. Bapak Ibu Saudara-saudara,
tentu banyak di antara kita yang memberikan diri untuk melayani. Ada yang melayani di gereja, ada yang melayani di yayasan, atau ada yang melayani di kepengurusan di rumah sakit misalnya, di bagian penginjilan misalnya seperti itu ya. Tetapi satu hal yang harus kita ingat Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita bukanlah seperti orang-orang yang menjadikan khotbah atau pemberitaan Injil itu sebagai karir yang mentereng menurut ukuran dunia. Karena ada orang yang terjebak untuk bersaksi memberitakan Injil sebagai seorang pengkhotbah, tetapi dia melupakan Tuhanlah yang sedang dia beritakan sebenarnya, bukan dirinya. Ya, mungkin mula-mula para pemberita Injil yang seperti ini mungkin tidak menyadari atau bukan itu niat semula. Tetapi ketika dia sudah memiliki followers ratusan ribu dan kata-katanya sering dikutip untuk postingan di medsos, apalagi kemudian para fansnya meminta berfoto bersama dengan bangganya, lalu jemaat-jemaatnya rela antri untuk mendengarkan khotbahnya, bisa saja para hamba Tuhan ini jatuh ke dalam dosa kesombongan. Maka kita harus ingat Bapak Ibu Saudara-saudara, seperti yang dikatakan dalam Yohanes 3 ayat 30. Ia harus makin besar, tetapi aku harus makin kecil. Kita dipanggil untuk menjadi saksi tentang Yesus Kristus. Kita dipanggil untuk memberitakan kerajaan Allah tentang hidup yang kekal itu. Tetapi bukan kita yang sedang kita beritakan, tetapi Tuhanlah yang harus kita beritakan di depan. Melalui pelayanan kita, hanya nama Tuhan Yesuslah yang harus kita tinggikan, bukan justru diri kita yang kita kedepankan untuk supaya kita pikir kita makin dikenal orang. Kita dikenal misalnya sebagai seorang saksi atau pengkhotbah yang hebat, atau seorang penginjil yang hebat, seorang evangelis yang hebat. Bukan Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Apa yang dikatakan oleh Yohanes Pembaptis dalam Yohanes 3 ayat 30 itu adalah menunjukkan dirinya bukan sedang membangun kerajaan yang berpusat kepada diri sendiri. Ini harus kita ingat. Kita tidak sedang membangun kerajaan kita ketika kita bersaksi atau pintar mengutip ayat-ayat Alkitab dan mempersaksikan kepada orang-orang tentang Kristus. Baik di tengah-tengah keluarga, masyarakat, gereja, persekutuan doa, ataupun misalnya di permargaun atau persahutaun. Mungkin orang mengenal kita sebagai seorang evangelis atau seorang yang pintar untuk berkhotbah, atau seringkali kita dianggap seorang yang rohani karena sering memberitakan atau bersaksi tentang Kristus. Tetapi tanpa kita sadari, kita membangun sebuah persepsi supaya orang berpikir bahwa kita ini adalah orang yang hebat, yang pintar untuk memberitakan firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudara, suatu saat Billy Graham yang sangat terkenal, penginjil besar dari Amerika Serikat, pada tahun 1954 mengadakan KKR di London. Waktu itu dia begitu diagung-agungkan sebagai
seorang pengkhotbah yang luar biasa. Tetapi ketika dia merasa itu diberikan oleh orang lain kepada dirinya, dia mundur untuk menjadi sorotan sebagai pengkhotbah yang luar biasa. Bukan ada yang salah, tetapi dia berkata, "Tuhan, tolong aku." Dan dia mundur dari mikrofon dan dia berdoa, "Tuhan, namamu lah yang ingin kutinggikan, bukan diriku." Sama seperti Yohanes Pembaptis yang dengan tegas mengatakan siapa dirinya dan siapa Tuhan Yesus. Dia mengatakan ia harus makin besar, tetapi aku harus makin kecil. Demikian juga dalam dimensi pelayanan kita yang selama ini mungkin kita lakukan. Apakah melalui pelayanan kita hanya nama Tuhan Yesus yang ditinggikan? Bukannya justru diri kita yang makin dikenal? Bapak, Ibu, Saudara-saudara, karena itu bersaksi bukanlah suatu hal yang mudah. Kita harus benar-benar menyadari bahwa kesaksian yang kita berikan tentang Kristus itu semata-mata adalah hanya supaya nama Tuhan dipermuliakan. Kita harus makin kecil, Tuhan Yesus harus makin besar. Karena itu beritakanlah Injil, bersaksilah kepada dunia tentang hidup yang kekal itu, nyatakanlah kebesaran Allah agar dunia ini juga menerima keselamatan seperti kita yang sudah menerima keselamatan dari Kristus Tuhan kita. Bersaksilah di dalam kerendahan hati dan kemurnian serta ketulusan dan puji-pujian kepada Allah di dalam Kristus Tuhan kita. Amin. Kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk firman Tuhan yang boleh kami dengarkan pada pagi hari ini. Biarlah firman-Mu boleh menjadi rema bagi kami semua. Firman-Mu ya dan amin di dalam kehidupan kami, Bapa. Nama Tuhan ditinggikan dan dimuliakan melalui kesaksian setiap anak-anak Tuhan Yesus. Terpujilah nama Allah Bapa di dalam Kristus Yesus Tuhan kami kekal selama-lamanya. Amin.